Geopolitik. Apa sih arti geopolitik? Pada awalnya, geopolitik dicetuskan oleh Frederick Russell, diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Kemudian istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Challen dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yakni politeia. Poli berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Ilmu geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati dirinya yang merupakan kekuatan serta kemampuan untuk ketahanan nasional. Jadi, secara umum, geopolitik dapat dimaknai sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memfungsikan geografi sebagai dasar penugasan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Geopolitik Indonesia sebagai wawasan Nusantara. Konsep geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Ruang hidup suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Di satu sisi, Indonesia memiliki wilayah negara yang sangat luas. Sedangkan di sisi lain, Indonesia juga harus mewujudkan tujuan negara. Maka dari itu, Indonesia harus memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman. Pedoman tersebut sebagai pandangan atau wawasan yang menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, bangsa, dan segenap aspek kehidupan nasional Indonesia. Secara arti wilayah, negara dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, negara yang dikelilingi oleh daratan, atau biasa disebut juga sebagai landlocked country. Yang kedua, negara yang berbatasan dengan laut, yang dapat dibedakan menjadi tiga. Negara kepulauan, atau archipelago, negara pulau, atau oceanic archipelago, negara pantai atau coastal archipelago. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara dengan alasan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua lautan, Lautan India dan Lautan Pasifik, sehingga tepatlah dinamakan Nusantara, Nusa di antara air. Yang ketiga, keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di garis khatulistiwa dan dilewati oleh geostationary satelit orbit. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara di kepulauan diakui oleh banyak negara dalam konvensi hukum laut internasional. Diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari yurisdiksi suatu negara, laut teritorial, perairan pedalaman, ZEE, dan landas kontinen. Adapun manfaat yang kita dapatkan dari konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Sumber daya tersebut, terutama sumber daya minyak, banyak ditemukan di wilayah teritorial dan landas kontinen Indonesia. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan banyak cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Peta Laut Geopolitik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kedaulatan NKRI meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, udara di atas laut teritorial, dasar laut,
serta tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan hal itu, maka wilayah NKRI meliputi tanah atau daratan, air atau lautan, serta udara di atasnya. Berikut fakta menarik mengenai peta laut geopolitik Indonesia. Yang pertama, peta wilayah laut Indonesia sebelum deklarasi Juanda, perairan teritorial Indonesia seluas 3 mil. Yang kedua, peta wilayah laut Indonesia setelah deklarasi Juanda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960, perairan teritorial Indonesia seluas 12 mil. Yang ketiga, peta wilayah laut Indonesia setelah UNCLOS tahun 82 sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996, bagian perairan atau laut yang terletak di luar dari perbatasan dengan laut teritorial selebar 200 mil. Laut diukur dari garis pangkal, serta lebar laut teritorial yang diukur. Senada dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 berbunyi, zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana diterapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Yang keempat, ada juga konsep ALKI yang diajukan Inggris dan Amerika Serikat mengenai peta laut geopolitik Indonesia. Bahaya dan ancaman yang mungkin dihadapi Indonesia terkait geopolitik. Wilayah kelautan Indonesia terus dijajah sumber daya perikanannya karena pemerintah kurang tegas menindak para nelayan asing yang mencoba mengambil sumber daya perikanan Indonesia. Terkait sengketa Pulau Ligita dan Sipadan cukup mempengaruhi tingkat keamanan dan pemerintah harus bertindak tegas atas keamanan wilayah Indonesia, seperti banyaknya nelayan ilegal dari Malaysia atau Cina yang menambak ikan dengan pukat harimau di wilayah laut Indonesia. Tentu hal tersebut sangat mengkhawatirkan terhadap wilayah Indonesia. Tindakan Bu Susi Pujiwarastuti yang menenggelamkan kapal asing yang sembarang masuk wilayah Indonesia melalui jalur laut, itu ada benarnya. Bukan semata-mata karena kapal bisa dimanfaatkan untuk pemerintah atau yang lain, tapi itu merupakan tindakan tegas yang diberi pemerintah untuk kapal asing yang berani menambak ikan secara ilegal di wilayah Indonesia. Dan pastinya jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, maka masalah ini bisa jadi akan semakin parah.